Kalau kita mau masuk kepada konsep tauhid, saya keluar dari penjara dalam kondisi yang sangat sulit untuk diterima oleh akal logika manusia. Pertama, saya tidak bisa berbicara. Dalam tempo 4 hari Allah berikan saya suara, bisa berbicara lagi. Dan dalam keadaan yang sangat parah, ada 2 dokter di Pekanbaru sini pernah periksa sama saya, jantungnya sudah parah. Ya lo ya, antum sendiri lihat ininya kan, otopsinya. Kata dokter di sini di USG, saya jantungnya sudah parah. Bulan puasa di Kota Padang, rumah sakit Ibnu Sina memutuskan juga jantung saya sudah parah. Ada 14 rumah sakit di Indonesia, bahkan kemarin yang terakhir di Makassar, jantung saya sudah parah. Ternyata tidak betul. Kalau orang penyakit jantung dengar suara tembakan, dengar suara keras, pasti orang penyakit jantung roboh. Dokter sudah mengatakan, ada dokter senior di Kota Padang namanya Dokter Julkarnain, umurnya 82 tahun, ahli gizi yang ada di rumah sakit Ibnu Sina. Hanya beliau. Ada 4 hal yang Ustaz harus lakukan. Yang pertama, jangan bawa kendaraan, berhenti bawa mobil jauh-jauh. Barat pukul barat, ujung pukul timur, timur pukul ujung, tembus dari timur sampai ke barat. Nggak sakit jantung saya, mobil saya yang jantungan. Amin ya Rabbal. Nggak betul semua teori itu. Nggak pernah konsumsi obat. Setiap obat yang diberikan saya buang semua. Wallahi bikulli syai'in alim. Istri saya bilang, kau tidak takut divonis jantung? Enggak. Alhamdulillah, bawa mobil dari malam sampai tadi ini belum kami istirahat. Nanti habis ceramah baru saya tidur. Kalau mau tidur, mampir di rest area atau rumah makan, mobil diparkir, tidur di dalam mobil. Kalau ada musola, tidur di dalam musola. Nggak terbukti saya jantung. Ayo, siapa yang betul ini? Orang kalau jantungan nggak boleh bicara lama, nggak boleh bicara keras. Bahkan di Makassar beberapa kali saya berhenti berceramah. Kenapa? Karena pengaruh badan terlalu capek kata mereka, hingga saya gelap pusing. Diperiksa jantung saya, kata dokter normal. Dok, saya divonis beberapa dokter yang lain, saya jantung. Enggak Ustaz, ini normal. Nah, ini siapa yang betul? Ayo, itu dia. Apa yang dibawakan disampaikan tadi oleh MC, prinsip tauhid di tengah fakta globalisasi. Orang tidak hanya beriman tauhid, yang paling penting adalah prinsip. Prinsip. Kita beragama Islam tapi tidak mempunyai prinsip, bahaya. Bahaya. Kita tidak melawan dokter, kita tidak melawan medis, kita tidak melawan pemerintah, siapapun tidak kita lawan. Kita ikuti kata medis, kita ikuti kata pemerintah, tapi yang paling kita ikuti di atas kedua hal itu adalah petunjuk perintah Allah. Itu namanya prinsip. Ya bunaya, ini asrafil manam, ani asbauka fansur masutaro. Ini dialog antara sang putra tercinta dengan ayah kandung tercinta.
Ismail alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Wahai anakku, 3 kali aku bermimpi akan menyembelih engkau. Bagaimana respon? Bagaimana tanggapanmu? Dengan respon yang sangat cepat, diimbangi dengan kesadaran, ketakwaan, keikhlasan di hadapan Allah. Nah, itu prinsip itu ada sabar, prinsip itu ada iman, prinsip itu ada takwa, dan prinsip itu ada keikhlasan. Karena kita ini sebagai sosok pribadi, saya sebagai orang yang mengajarkan kepada banyak orang, maka prinsip ketauhidan itu penting diajarkan kepada umat Islam. Mengapa? Karena pondasi nilai daripada keimanan tauhid di Indonesia ini makin hari makin retak. Hubungan persaudaraan antar sama Muslim, hubungan ukhuwah Islamiyah, hubungan kebaikan antar sesama warga negara Kesatuan Republik Indonesia tercabik-cabik oleh karena pemimpin, oleh karena manusia yang dianggap sebagai pemimpin yang tidak mempunyai prinsip, tapi selalu mengaku beriman. Nah, saya dari latar belakang orang yang bukan dulunya beriman. Saya dari latar belakang orang yang tadinya tidak beriman Islam, lahir, dibesarkan, dan memegang jabatan sebagai seorang pendeta di tempat yang sangat-sangat fanatis. Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado. Orang Manado itu 99,9% orang Manado nggak ada yang beragama Islam. Manado asli itu sama dengan Nangro Aceh, Darussalam, Riau atau Sumbar, Sumatera. Rata-rata orang Manado itu keyakinan mereka itu Hollandspreken, didikan Belanda. Jadi kami dari kecil dan surat katekismus sampai kepada jenjang kependetaan paham betul tentang kehidupan yang ada di dalam kekafiran, musyrik, dan sekarang kami berada dalam lingkungan kehidupan ketauhidan Islam. Apa yang membedakan antara Islam dengan agama musyrik? Prinsip yang membedakan. Kalau kita tanya kepada orang kafir, apa Anda percaya bahwa Tuhan itu pencipta? Dia akan jawab, Tuhan itu maha pencipta. Karena orang kafir ini lidah mereka, sikap dan karakter mereka, keyakinan mereka sama dengan iblis. Nah, itu orang kafir. Kelakuan mereka, kata-kata mereka, sikap dan perilaku mereka sama dengan iblis. Iblis itu maksud saya percaya bahwa Allah itu maha kuat, percaya tentang kebenaran firman Allah. Iblis, setan, percaya hal itu. Hanya satu yang iblis nggak bisa buat dari sekian banyak perbuatan kekuasaan kemahabesaran Allah. Hanya satu yang iblis tidak bisa buat, menghidupkan dan mematikan manusia. Yang lain daripada itu, iblis bisa tiru apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kelebihan iblis. Nah, jadi antara kafir dan musyrik ini beda-bedanya memang tipis. Ada orang beragama Islam kelakuan kafir, ada orang kafir kelakuan terkesan Islam. Ada orang beragama kafir kelakuan terkesan Islam. Perhatikan kalimat saya, terkesan Islam. Ada orang Islam kelakuannya kafir. Sekarang ini kan lagi ribut-ribut. Bukan di bawah ya, bukan di grassroots atau bukan di kelas menengah, eksekutif kelas. Di kelas atas orang lagi ribut untuk ambisi menjadi presiden.
Ini lagi ribut. Masyarakat dicoba untuk diseret ke dalam pusaran politik itu. Di sisi yang lain, ulama-ulama kita, di sisi yang lain, ulama-ulama kita, kalau ada 100 ulama, 99 ulama kiblatnya ke pemerintah. Yang satu masih berkiblat kepada ihdinas siratal mustaqim, karena itu prinsip. Itu yang kita sebut 17 kali dalam sehari, 5 waktu. Ihdinas siratal mustaqim. 99 kiblatnya kepada pemerintah, satu yang masih bertahan pada prinsip iman tauhid. Iman tauhid itu nggak usah terlalu dalam kita kaji, yang setiap hari saja, yang barusan ibu bapak sebut. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Walking on the right track. Sebagai ulama, sebagai ustaz, sebagai buya, sebagai kiai, dia mesti berjalan pada jalur yang lurus, tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri. Dia di jalan yang lurus. Itu baru ulama. Nah, sekarang ini susah kita. Mohon maaf Pak Ketua Masjid, Pak Pengurus Masjid, saya bukan Ustadz Kondang, Ustadz keundangan. Kalau Ustadz Kondang itu Pak, mobil nggak mogok. Kalau Ustadz Kondang dari satu tempat ke tempat lain difasilitasi, saya bukan tidak bisa difasilitasi, memang dari dulu saya tidak mau. I'm not the best and the best, but difference. Saya bukan yang pertama, bukan yang terbaik, tapi saya lain daripada lain. Pertama, saya tidak mau naik pesawat, memang tidak tahu bagaimana naik pesawat, udah lupa saya. Makanya saya digantikan oleh orang Islam. Jas saya buang, dia ganti. Dasi saya buang, dia ganti. Sepatu pentofel saya buang, dia ganti. Iya, namanya tai puding. Nah, itu yang mencoba ganti saya Pak. Iya, mau ke Amerika, pingin pakai jas, pingin pakai sepatu, yang penting murtad. Jadi klasifikasi makom kita dalam berdakwah itu bukan kondang, dari kondang, bukan. Kalau yang lain-lain itu seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Das Atlatik dan lain sebagainya, itu dari kondang. Kemampuan, ketajaman intelektual mereka di atas rata-rata. Kalau saya Ustadz yang paling goblok di Indonesia ini Pak. Betul Pak. Makanya saya tahu derajat saya rendah, kemampuan saya lemah, saya ikuti sesuai kemampuan batasan etika dalam moralitas intelektual terhadap sesama manusia. Nanti saya malu di hadapan Allah. Tapi walaupun saya di bawah sekali Pak, saya cuma jadi tiang kecil untuk membantu bangunan yang mulai miring ini, Islam yang mulai miring. Saya coba jadi pembantu di bawah untuk menopang bangunan ini jangan sampai roboh. Nah, itu. Jadi inilah prinsip tauhid. Ketika Ibrahim berdialog dengan anaknya, sampai 3 kali beliau tanyakan, engkau akan saya sembelih Ismail, bagaimana respons, bagaimana tanggapanmu? Tafadhol. Ya abati fa'al ma'tumar satajidun insyaallah minasodiqin. Lakukan wahai ayahku, sesungguhnya engkau akan mendapatiku insyaallah tergolong orang-orang yang sabar. Jadi kunci daripada keikhlasan, kesabaran dan lain sebagainya tadi adalah
kesabaran. Si murtad ini, saya si Taifudin ini murtad karena tidak sabar. Sama dengan pemerintah kita juga tidak sabar. Orang-orang di atas tingkat kehidupan ekonomi yang sudah, bahkan di antara kehidupan bermasyarakat, mereka orang-orang yang sudah dipandang sebagai pemimpin di negara ini. Mereka sudah tidak bisa menunjukkan jati diri mereka sebagai orang-orang yang sabar. Ambisi semuanya jadi presiden. Siapa Ustadz kira-kira yang akan jadi presiden? Oh, kalau saya dari dulu memang tidak pernah berubah. Saya dari dulu nggak pernah berubah. Kalau dari dulu saya pilih Prabowo, sampai sekarang ini saya tetap pilih Prabowo. Apa Anda mau bicara? Oh jangan Ustadz, Prabowo itu kan pengkhianat masyarakat. Itu menurut antum, menurut saya juga lagi. Kenapa tidak pilih Anies Baswedan? Allahu Akbar. Anies Baswedan lebih bagus daripada Prabowo. Bahkan kalau Anies yang jadi presiden, Indonesia ini statusnya bukan cuma negara berkembang, insya Allah step berikutnya sukses menjadi negara maju. Itu Anies. Tapi ingat, pendakwah yang sukses dalam dakwah adalah pandai, jago membaca realitas politik di masyarakat. Kalau Anies yang akan maju, umat Islam ini apa ya saya mau katakan, Jokowi pertama kali menang sebagai presiden, siapa lo juru bicaranya? Alex. Oh, Pak Anies juga ya? Itu. Tapi nggak dibilang pengkhianat juga kan? Memang begini sudah orang Indonesia. Tidak mau berpikir yang ada di depan mata, apa yang disuap, apa yang diberikan, apa yang dikasih, itu yang dikunyah, itu yang ditelan. Tidak pernah menerima informasi dan langsung dicerna, barulah dikunyah. Ini juga salah satu yang menggoda kita, menjatuhkan sekaligus kita untuk jatuh dalam prinsip keimanan. Kita bicara tentang iman Islam, itu hak kita. Tapi kita berpikir ke depan, bagaimana Islam baik, negara ini akan jadi baik. Islam buruk, negara ini akan jadi buruk. Ada pernah seseorang bilang begini, Ustadz, berapa orang anak di pesantren? Innalillahi. Beliau pikir kalau kita sebagai ustaz, anak harus ke pesantren. Tidak. Ibu bapak, kalau kita sebagai ustaz, kita sebagai buya, kita sebagai kiai, minimal anak laki-laki jadi Polri, jadi polisi, jadi tentara, jadi aparat, jadi aparat sipil negara. Jangan semua jadi ustaz. Kalau semua sudah jadi ustaz, siapa yang ngasih amplop? Kan begitu. Ada foto di luar sana ya, Pak Jokowi dengan Pak Kapolri. Foto itu, foto di spanduk. Baru kali ini saya lihat ada polisi dengan presiden saling foto. Bagus. Kenapa Ustaz? Alhamdulillah. Siapa tahu anak-anak kita juga ke depan bisa foto dengan presiden. Presiden siapa? Joki. Ini kan Joko. Tahun-tahun depan presiden namanya Joki. Begitu. Jadi jangan alergi dengan polisi, jangan alergi dengan tentara. Jangan. Sekolahkan anak-anak kita dari generasi yang berpotensi, dari generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa, terutama berguna bagi Islam. Bagaimana Islam mau dibela kalau semua sudah jadi ustaz? Kita semua ustaz-ustaz ini ditangkap, dimasukin ke dalam penjara. Walaupun cuma persoalan kasus Covid, Habib Rizik sampai sekarang belum bebas. Habib Bana Muhammad Rizik Sihab. Satu penjara kami di Mabes Polri. Saya juga ditangkap, semua kita ditangkap. Tidak ada yang tersisa di antara kita.
saya membela Ustaz Abdul Somad tahun 2019 melawan para pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, itu yang dijadikan dalil oleh orang Kristen. Roh Kudus saya robah jadi Roh Kudis. Kitab Kristen Matius, Markus, Lukas, Yohanes saya robah Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Capticus. Nah itu yang dituntut-tuntut di pengadilan. Waktu ditangkap disunting di semua TV, masuk ke TV. Begitu di persidangan hilang, nggak tahu kemana. Sebenarnya televisi ini harus adil, nangkap orang, sidangnya tayangkan, siapa yang menang, siapa yang kalah. Jangan disembunyikan. Begitu. Membusukkan para ustadz, membusukkan para ulama, membusukkan tokoh-tokoh politik. Kita berdoa cari pemimpin yang berkiblat kepada prinsip ketauhidan yang benar. Cari pemimpin yang cepat merespons persoalan masyarakat. Siapa yang lebih paham? Bagi saya Prabowo. Ya, saya tidak ada yang suruh, saya pribadi jangan ikut-ikutan. Karena orang semua bilang, oh Pak Anies Baswedan, silakan Pak Anies jadi presiden. Silakan, supaya suara kita terpecah. Di saat kita terpecah, dia kepung kita, habis semua kita. Nggak sadar-sadar kita, suka-suka kita dikasih bekelahi. Di dalam Islam juga begitu, retaknya ukhuwah Islamiyah. Karena apa? Satu dua pendakwa yang membidah-bidahkan, yang mengkafir-kafirkan sesama Muslim. Ada orang tua yang sudah jenggot, sudah tua sekali, umurnya sudah 80 tahun barangkali. NU Muhammadiyah salah, Jemaah Tabligh. Jemaah Tabligh bilang Jemaah Tabligh. Ustaz Abdul Somad salah. Waduh, ini orang tua ini kalau saya di depan begini saya sudah tampilin orang tua ini. Nah, kebetulan juga saya agak temperamen orangnya, ya begitu memang. Di dalam penjara juga tidak ada yang berani goyang sama saya. Tanya satu penjara di Mabes Polri. Mesti begitu. Menjelek-jelekkan sesama Muslim. Antum kunut silakan kunut, antum tidak pakai kunut silakan tidak pakai kunut. Orang kunut alhamdulillah itu adalah doa menurut tafsir NU Nahdliyin. Orang tidak pakai kunut juga antum ikuti, itu balik. Yang penting sholat subuh. Nah, itu persatuan Islam. Jangan bidah kafir. Beda ukuran jenggot, kaki celana, bidah kafir. Kepada kafir, kepada lawan tidak berani, hanya berani kepada saudara Muslim. Nah ini nih. Makanya Pak, saya sudah agak bertobat sekarang ini, rem-rem sedikit. Tadi kan Bapak bilang keras. Enggak, saya sudah berubah Pak. Sudah berubah saya. Bahkan ada yang bilang Ustaz keluar penjara sudah jadi cebong. Iya. Sudah berubah saya. Nanti mau mati baru saya berubah. Masuk ke dalam, enggak, kalau itu istilah gaspol itu istilah orang lain punya istilah. Orang itu kalau di saat Islam kuat dia di Islam, tapi di saat Islam lemah dia tekan orang Islam. Enggak bisa Pak. Kita umat Islam harus cerdas. Coba perhatikan tuh Ustaz Abdul Somad, bajunya sederhana, kopiannya miring. Tuh Ustaz Abdul Somad, dia kemana-mana sederhana, tapi dia tetap pada jalur yang lurus, yang berjalan pada jalur yang lurus. Makanya kalau Ustaz Abdul Somad diganggu, yang marah bukan Ustaz Somad, ya Waroli. Itu. Nah, itu dia. Allah Akbar. Takbir. Jadi begitu Pak. Kalau yang lain sudahlah, saya paham saya Pak. Di mana yang suka memancing di air keruh, mana suka memancing di air yang dalam, tahu saya. Saya ini kan bekas munafik kelas berat, bekas kafir kelas berat, jadi tahu. Orang baru belajar munafik, saya sudah pensiun dari studi kasus munafik itu. Jadi secara hipotesis dalam analisis argumen saya bukan belajar secara letterless, tapi saya pelaku sejarah. Saya pemain dan tahu persis bagaimana siasat kafir dan munafik. Nah, jadi saya tahu di saat Islam kuat dia seolah-olah bela Islam.
Di saat Islam lemah, dia bela pemerintah. Innalillahi. Nah, itu namanya paling tepat gurita. Apa? Gurita atau ular kepala dua. Itu. Di kanan oke, di kiri oke. Kalau pendakwah, sekali lagi prinsip pada prinsip ketauhidan. Kita biasa-biasa saja. Saya kemana-mana, bahkan di Jambi, mobil saya mogok di tengah hutan. Ini jam berapa? Jam 23. Saya lihat jam 23:47 menit. Aduh, ya Allah ya Rabbi, ini sudah tengah malam. Di mana saya mau istirahat dengan anak istri? Lama sekali, truk baru lewat. Begitu truk lewat, saya tahan. Kenapa? Pak, minta tolong. Ada nggak air di dalam mobil situ? Karena air minum saya sudah habis. Saya mau ke masjid, masjidnya masih jauh ini. Jadi saya mau ngambil air, mau tambahkan ke radiatornya. Nggak ada air. Yang punya mobil truk itu nggak ada lagi, Pak. Rupa-rupanya kondekturnya itu kenal sama saya. Ini Ustadz Yahya ya? Karena kau kenal saya, pergi cari air dulu. Enak juga jadi Ustadz, main suruh saya. Pergi cari air dulu. Oh iya Ustadz. Wah, dia ambil jerigen yang besar, tumpah ke dalam. Alhamdulillah. Jalan lagi saya suami istri. 2 kilometer, habis lagi, panas lagi. Naik ke merah lagi, berhenti lagi. Istri saya bilang, sudahlah Pak, kita tidur aja di tengah hutan. Jangan, tetap jalan kita. Nanti kalau dapat kampung, baru kita berhenti. Tidak tahunya saya di dalam kompleks di pinggir jalan itu sudah bercampur. Ada yang Kristen, ada yang Islam. Begitu kami lewat, ada gereja di sebelahnya, di sini juga ada masjid. Disitulah kami istirahat. Allah tahu bahwa kami tujuannya di masjid, mampir di masjid. Sudah saya bilang, tunggu sini sampai sholat subuh. Datang 1-2 orang berkunjung. Mau kemana Pak? Mau ke Jambi, mau ke Riau. Aduh, masih jauh ini Pak. Iya. Saya istirahat sini dulu Pak sebentar. Di mobil saya lagi masalah. Kenapa? Ini akhirnya naik kering terus radiatornya. Oh sudah, istirahat di sini aja Pak. Duduk saya sampai sholat subuh. Datang pengusaha satu persatu, rupa-rupanya kenal sama saya. Ustadz Yahya datang, kesempatan ceramah dulu. Ceramah Allah di situ. Panggil 1-2 orang montir di situ, diperbaiki sedikit-sedikit kabelnya, radiatornya. Kebetulan ada yang paham, dibongkar-bongkar sampailah ke Jambi. Sampai di perbatasan Jambi, mulai terbakar ke mobil. Dekselnya itu pecah, overheat. Habis perjalanan kami, istirahat. Saya telepon Pak Alung, Lung, kasih tahu jemaah, saya belum bisa hadir ini. Nih, orang bengkelnya, coba ngomong langsung. Mobil saya masih diperbaiki. Sudah semalam. Mau kedua malam ini, mobilnya belum selesai. Bicara sama Alung. Tolong carikan Ustadz mobil. Saya juga tidak pernah ngaku-ngaku kalau saya Ustadz. Rupa-rupanya yang gendut satu itu kenal sama saya. Itu Ustadznya yang paling keras kalau ceramah. Datanglah dia. Ya saya sudah tahu Pak, dari tadi Bapak Ustadz Yahya. Oh iya kalau begitu, paham, itu sudah paham kan? Tolong carikan mobil, insya Allah tidak mencuri kami. Kami rental, kami bayar. Inilah yang saya pakai. Mobil apa Ustaz? Avanza boleh. Jangankan Avanza, gerobak pun kalau masih mampu ke Riau pakai gerobak. Bemo kalau ada bemo aja, bemo. Datang yang satu ke sini. Orang kayaknya logatnya logat orang gitu, orang awak Minang. Tahu Ambo Ustadz Yahya itu. Kenalan kita. Ini punya udah, iya. Saya mau pakai udah. Nanti insya Allah 7 hari saya kasih kembali. Bicarakan harganya. Tapi tidak ada mobil lain Ustaz, cuma ada Pajero. Itu Allah tahu lebih bagus lagi dikasih. Pakai Pajero. Itulah sekarang saya pakai. Jadi orang bilang kenapa ini tinggal di Jakarta pakai BH? Plat nomornya BH. Begitulah Ustaz liar. Bagaimana bilang Ustaz Kondang ini? Ini yang betul Ustaz liar. Dan dulu saya sudah bilang saya Ustaz liar. Kesana kemari
mau hidup mati hanya dengan dakwah. Bahkan sudah beberapa kali jatuh di jurang, alhamdulillah masih aman, masih sehat. Suami istri dengan anak. Ini kalau munafik yang begitu menghadapi begitu, waduh, sampai celana dalam keluar. Adik Armando kemarin kan. Kalau orang benar, insya Allah, orang kalau benar dapat musibah ditolong oleh Allah. Jadi ini bukan musibah yang kami alami. Memang mobilnya sudah dibawa dari Makassar keliling Jawa, kemudian dipaksakan ke Riau, habis mobil. Jadi ibu bapak, disinilah pengalaman hidup saya. Memang kita berdoa, tapi kalau tidak dengan hikmah, tidak dengan kepintaran, payah juga kita. Tidak dengan strategi hidup, habis kita. Oh, berarti ini mobil nggak bisa dipaksa seperti orang juga rupa-rupanya di mobil ini. Mesti istirahat, rawat dia, kalau tidak habis. Beda dengan kita manusia, kita masih bisa bergantung kepada Allah. Ya Allah, sehatkan badan saya, karuniakan kepada saya nikmat takwa, dan berikan kepada saya lidah yang mampu mengungkapkan kebenaran tanpa rasa takut sedikit pun. Hanya Engkau yang kami takuti. Itu minta kepada Allah. Akhirnya saya datang bawa mobil ini, sepanjang jalan mobil dan pikiran, mobil itu sudah jadi satu dengan diri saya. Ini kalau tidak ada mobil ini seperti kehilangan bini saya. Istri saya bilang, hati-hati kamu ngomong, saya begini salah. Masa mobil jadikan istri? Ya memang cuma itu yang jadi istri utama saya. Kemana-mana, menembus pulau, menembus provinsi pakai mobil. Nah kalau mobil sudah rusak, Masya Allah. Ini saya tidak singgung ibu bapak, tapi kalau mau bantu ya bantu tur rental saja. Loh, ini kan karena saya datang ke untuk bapak ibu, kan begitu. Mana ada lagi ambo ini yang bisa bantu, kecuali betul-betul untuk dakwah dan punya apa alasannya cukup jelas. Berani saya begitu, dan saya nggak mau. Kalau ibu bapak mau bantu, telepon langsung Henry yang punya rental itu. Jangan kasih ke saya. Bayarkan. Ini Ustaz saya pakai mobil, saya tanggung jawab, saya bayar. Begitu jemaah. Bukan seperti lain, lepas cincin, lepas gelang, Yusuf Mansur, baku pancuri dalam masjid. Ya, jadi bisa ibu bapak. Ustaz, mobil siapa itu? Itu mobil jemaah juga dari Jambi, rental. Nah, dikali saja telepon yang punya mobil. Saya bantu Ustaz, bayar tuh rental itu. Dan besok malam saya tidak ceramah semangat dulu, loyo saya, ingat-ingat mobil. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mampu kasih tahu punya rental di sana, itu mobil yang dipakai Yahya Waloni itu saya tanggung jawab. 1 hari, bukan bayar semua, 1 hari. Berapa 1 hari? Tanyakan langsung kepada pihak rental. Saya tidak mau. Kalau ada jemaah mau bantu, bilang sama Alung, kasih tahu siapa yang mau bantu rentalnya. Ya, nanti kasih tahu sama Pak Alung, saya Lung yang mau bantu Ustadz Yahya, mau pakai ceramah. Saya tidak ada perusahaan dalam berdakwah ini. Saya sendiri berjalan dengan dana pribadi saya. Tapi kalau pakai duit saya juga, jangan. Ya, ini masih mau pakai untuk berdakwah ke depan. Ibu bapak yang bertanggung jawab. Kalau yang begitu kita saling membantu. Amin ya Rabbal alamin. Kalau ada mobil saya, kau nggak perlu pakai bantu, cuma datang ceramah, pulang. Ini karena ada masalah dan memang sudah payah. Sampai orang di bengkel saja bilang, ini mobil kok kilometernya, Masya Allah, sudah berapa ini Ustaz? Ini cuma di akhirat saya belum sampai ini. Hari ini saya di Makassar, besok sudah di Pulau Jawa. Dari Jawa sudah ke Riau, dari ujung timur sampai ujung barat. Saya keliling ke sana kemari. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Padahal kadang-kala sudah mau mati juga ini. Iya. Jangan kasih tunjuk kepada setan itu, kelemahan itu. Dan itulah yang ditampilkan Ibrahim dan Ismail. Tidak menunjukkan kelemahan di hadapan setan. Ditawarkan oleh iblis supaya Siti Hajar sekalipun ibu Ismail membatalkan pengorbanan yang akan dilakukan Ibrahim.
kata Siti Hajar, jangankan anakku, diri hambamu ini kalaupun bisa dikorbankan, hamba akan mengorbankannya. Pergilah iblis menemui Ismail, maka muncullah kalimat sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Diambil sebutir batu, dilempar kepada iblis, maka jemaah haji wajib untuk melempar jumroh, mengikuti jejak putra Khalil Allah yang rahmat. Ini jemaah yang menjadi panggilan dalam kehidupan kita. Mari kita pelihara prinsip ketauhidan ini, dan ingat baik-baik, di depan kita 2024 akan ada pemimpin terbaik yang akan kita pilih. Tidak ada yang lebih baik selain kita berdoa, kita bermunajat, kita beristikharah. Kita juga harus tahu bagaimana permainan politik mereka. Orang kafir dan orang munafik, mereka tidak suka umat Islam itu bersatu. Mereka tidak suka kita menyebut-nyebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan mengatakan itu katanya politik identitas. Tunjukkan diri kita bahwa kita adalah Muslim. Semakin banyak kita bersolawat, kita bersatu sebagai umat Islam, insya Allah akan ada pemimpin terbaik yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau ibu bapak tidak bermunajat, tidak dengan rendah hati mencari pemimpin yang penuh kebijaksanaan, awas. Ronde berikutnya mereka lagi akan pemimpin. Habislah kita semua. Habislah kita semua. Dan ingat baik-baik, Jokowi sudah mengatakan tahun 2024 dia sudah turun. Tapi kita ingat pepatah orang Melayu. Kita ingat pepatah orang Melayu, sekali lancung ke ujian seumur hidup tak dapat dipercaya. Belum tentu dia mau turun. Kita lihat aja. Makanya kita berdoa dari sekarang, ya Allah ya Rabbi, hadirkan pemimpin-pemimpin yang berkomitmen untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang bersatu. Tidak mengadu domba antar sesama umat beragama, dan tidak mengadu domba terutama kepada sesama internal Muslim. Mengadu domba antar umat Islam A, umat Islam B, ulama A, ulama B. Kita bersatu dalam kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Tunjukkan bahwa kita cinta kepada negara dan tanah air kita, Indonesia. Kalau sudah begini, ke depan kita akan melihat siapa pemimpin yang sejajar, yang tahu persis persoalan masyarakat secara luas, secara global. Saya dari dulu mengatakan, saya tetap memilih Pak Letnan Jenderal Prabowo. Yang ibu bapak curiga sama saya, Ustadz Yahya ini dekat dengan Prabowo. Enggak, saya enggak dekat dengan Prabowo. Saya bukan seperti ustadz-ustadz lain sering jumpa dengan Prabowo. Saya enggak pernah, dan saya tidak mau diundang di mana-mana. Boleh tanya kalau pernah saya hari-harinya begitu. Saya orangnya sibuk dalam mengurus umat. Feeling saya mengatakan begitu. Yang tahu persis persoalan bangsa ini adalah Bapak Haji Prabowo Subianto. Insya Allah kalau Anies yang jadi wakilnya, Allahu Akbar, ini 99% tutup mata lu langsung jadi. Tutup mata langsung jadi. Tapi kalau Anies dan Prabowo diadu, habis lagi kita ke depan. Ya, kita doakan saja Pak Maruf dan Pak Jokowi sehat sampai 2024, sehat-sehat selalu, turun dari tampuk kepemimpinan. Sudahlah, Pak Jokowi sudah legowo, akan turun, akan menyerah, dan akan ada pemimpin terbaik bagi bangsa ini. Amin ya Rabbal. Itu saja jemaah yang bisa saya sampaikan. Nanti besok malam di mana lu? Masjid Rahmat Sukajadi. Masjid Rahmat Sukajadi. Jadi itu jemaah sekedar sekilas perjalanan hidup saya. Kami baru tiba tadi. Sebenarnya saya tanggal 28 sudah tiba. Ini karena kendala mobil saya, Pak Haji, tidak bisa dipaksa. Dan mobil itu masih ada di Jambi.
lagi turun ke sini. Ya, doakanlah mudah-mudahan ada kemudahan untuk kami bisa miliki kembali mobil itu. Karena kalau kami lihat kerusakannya cukup parah. Saya tadi perlihatkan ke Lung ini kerusakannya, dekselnya, silinder silinder headnya, deksel itu udah rusak. Jadi nanti biayanya sangat besar, itu harus turun mesin. Wah, saya bilang ini susah. Kalau Allah sudah uji yang begini, ya kita berdoa sajalah. Mudah-mudahan ada pertolongan dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, minta doa dari jamaah supaya kita semua bersinergi untuk menyongsong kehidupan Indonesia di masa depan.